Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar hal yang menarik. Ya, jadi kelas 4 kita akan cari inti dari sebuah cerita atau inti dari cerita. Kemudian kelas 5 kita akan bahas tentang alat gerak. Ya, jadi Ibu akan memeriksa kehadiran. Jadi untuk kelas 4 apakah semua hadir? Ya, bagus. Kelas 5 apa semua hadir? Baik. Jadi di sini semua hadir ya. Ya, berarti jadi di sini Ibu akan mengajar dengan menggabungkan dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5 dengan materi yang berbeda yang Ibu bilang sebelumnya tadi. Ya. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kita mulai dengan kelas 4. Di sini bisa dilihat di sini. Jadi setiap paragraf punya pokok atau ide utama dan kalimat pendukung. Ibu akan memberikan salah satu contoh paragraf 1. Kalimat pertama adalah gagasan pokoknya. Jadi kalimat pertama yang dimaksud itu adalah contoh seperti gajah adalah hewan mamalia terbesar di darat, merupakan gagasan pokoknya. Kalimat selanjutnya seperti gajah memiliki belalai yang panjang dan kuat untuk mengambil makanan. Itu adalah kuat untuk mengambil makanan. Jadi itu yang disebut sebagai gagasan pokok atau pendukung. Ya, contoh lain itu seperti polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan manusia adalah gagasan pokoknya. Sedangkan seperti polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Itu dapat mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan dampaknya. Kelas 4 apakah bisa paham dengan yang Ibu jelaskan tentang contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bisa dilihat di sini tentang gagasan pokok dan pendukung tersebut. Ya, jadi Ibu kembali pada kelas 5. Jadi kelas 5 kita akan belajar tentang alat gerak. Alat gerak pada manusia. Tulang dan otot. Tulang sebagai rangka, otot untuk bisa bergerak. Kita bisa lihat di sini ini adalah gambar alat manusia, gerak manusia. Hewan juga. Burung pakai sayap, ikan pakai sirip. Kalian bisa lihat di sini tentang contoh hewan-hewan yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian kalian bisa diskusikan dengan teman kalian masing-masing untuk menjelaskan alat gerak hewan-hewan dan apa saja fungsinya. Kemudian satu orang maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, di sini untuk kelas 5 Ibu akan membagi kelompok masing-masing dengan teman berhadapan atau 2 atau 4 orang agar bisa mendiskusikan tugas yang tadi Ibu berikan. Sempat kalian bisa mencari gagasan pokok atau pendukung dari sebuah kalimat. Oke, baik. Sini Ibu akan memberikan waktu beberapa menit untuk kalian saling untuk kelas 4 mencari tugasnya dan untuk kelas 5 untuk saling berdiskusi. Kemudian untuk kelas 4 Ibu akan bertanya tentang hasilnya dan untuk kelas 5 masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk membahas atau menjelaskan apa yang sedang kalian diskusikan. Oke, baiklah. Apa kelas 4 dan kelas 5 untuk tugas yang tadi Ibu berikan apakah sudah selesai? Sudah, oke, baik. Jadi untuk kelas 4 Ibu mau lihat apa saja yang kalian temukan tentang gagasan pokok dan pendukung. Sedangkan untuk kelas 5 Ibu mau kalian maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya, baik, jadi semuanya sudah pahamnya untuk kelas 4 tentang ide pendukung dan inti pokoknya, dan untuk kelas 5 untuk alat geraknya pada manusia dan hewan. Jadi semuanya sudah paham kan dengan apa yang tadi teman-teman kalian diskusikan dan apa yang tadi kelas 4 bahas. Ya, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan dari praktek pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran diferensiasi untuk kelas 4 menemukan gagasan pokok dan pendukung, sedangkan kelas 5 alat gerak manusia dan hewan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gagasan pokok dan ide pendukung. Ya, untuk kelas 4 jadi ide utama itu apa? Ya, ide utama itu adalah inti dari suatu paragraf atau suatu parangan. Ini adalah poin sentral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca agar memahami apa yang sedang pembaca tadi. Gagasan pokok itu biasanya menjawab pertanyaan apa inti dari bacaan ini. Seringkali tetapi tidak selalu gagasan pokok terletak di awal paragraf, bisa jadi di akhir atau di tengah ya. Jadi tidak semua bahwa
ide utama itu ada di awal paragraf saja, tapi ada juga di tengah atau di belakang. Jadi saat kalian sebagai pembaca tadi, kalian harus dapat memahami agar kalian tidak bingung dan kalian hanya berpikir bahwa ya ide utama itu ada pada gagasan utama saja. Ya. Jadi untuk ide pendukung, ya ide pendukung adalah kalimat-kalimat atau informasi tambahan yang menjelaskan, mendukung atau memberikan bukti untuk gagasan pokok. Ide pendukung memberikan detail contoh, fakta, atau alasan yang memperkuat gagasan pokok utama tadi, sehingga lebih mudah dipahami oleh si pembaca tersebut. Ya, jadi untuk kelas 5 kita akan bahas tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Apa itu alat gerak? Jadi, alat gerak pada manusia dan hewan memungkinkan pergerakan dan interaksi dengan lingkungannya sendiri. Meskipun mekanismenya yang serupa, tapi di situ ada perbedaan. Struktur dan jenis alat gerak bervariasi tergantung spesies atau habitat. Nah, alat gerak manusia memiliki sistem gerak yang kompleks, terdiri dari alat gerak pasif, alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu apa? Ya, alat gerak pasif itu contohnya seperti tulang yang membentuk kerangka atau yang memberikan struktur dan dukungan untuk tubuh manusia. Dan tulang-tulang juga terhubung melalui sendi-sendi yang ada pada tubuh kita yang memungkinkan adanya gerakan. Total sendi-sendi yang ada pada manusia itu ada sekitar 206 tulang. Pada tubuh orang dewasa dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang badan. Tulang badan itu ada tulang belakang, ada rusuk, tulang dada, dan tulang anggota gerak yaitu tangan dan kaki. Sedangkan alat gerak aktif yaitu otot. Otot melekat pada tulang dan berkontraksi untuk menghasilkan gerakan pada tubuh manusia. Tanpa otot, tubuh manusia tadi tidak bisa bergerak. Interaksi antara otot dan tulang difasilitasi oleh sendi, sehingga memungkinkan berbagai macam gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Sedangkan alat gerak hewan yang sangat beragam, bergantung pada spesies dan lingkungannya. Secara umum terdapat dua kategori, yaitu hewan vertebrata atau bertulang belakang dan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Ya, jadi hewan vertebrata tadi mirip dengan manusia ya. Kenapa Ibu bilang mirip dengan manusia? Karena mereka memiliki rangka dalam, endoskeleton, yang terbuat dari tulang. Otot melekat pada tulang untuk menghasilkan gerakan, namun bentuk dan susunan tulang serta otot bervariasi sesuai dengan cara bergeraknya. Contohnya ikan, dia bergerak menggunakan sirip, burung, dia bergerak menggunakan sayap dan kaki, sedangkan mamalia, dia bergerak menggunakan kaki, reptil, kaki atau sisik untuk merayap. Dan yaitu kedua hewan invertebrata. Apa itu hewan invertebrata? Jadi hewan invertebrata itu tidak bertulang belakang, tidak memiliki rangka dalam seperti manusia tadi. Beberapa memiliki rangka luar, eksoskeleton, seperti serangga yang mempunyai kaki dan sayap. Sedangkan yang lain menggunakan metode pergerakan yang berbeda seperti cacing. Cacing itu menggunakan pergerakan dengan otot. Ubur-ubur, dia itu bergerak dengan tentakel. Dan siput, dia itu bergerak dengan kaki otot. Ya. Jadi kesimpulannya di sini, baik manusia maupun hewan, mereka memiliki alat gerak yang memungkinkan mereka untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Namun keragaman alat gerak pada hewan mencerminkan adaptasi terhadap berbagai habitat dan lingkungannya, gaya hidup yang berbeda-beda. Sistem gerak pada keduanya melibatkan kerjasama antara alat gerak aktif otot dan alat gerak pasif yaitu tulang atau struktur penunjang lainnya. Ya, sampai di sini kelas 5 bisa mengerti tentang apa itu alat gerak manusia dan hewan ya, dan kalian sudah bisa bedakan apa saja alat gerak pada hewan dan apa saja alat gerak pada manusia tadi. Sedangkan untuk kelas 4 kalian sudah bisa pahamkan tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu ide pendukung. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini saja sekiranya. Oke, baik anak-anak, sepertinya waktu kita sudah hampir selesai. Jadi untuk hari ini kita sampai di sini saja dulu. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Kalian semua hebat, kelas 4 maupun kelas 5. Kalian sudah berusaha belajar dengan sangat baik untuk hari ini. Jadi jangan lupa ya untuk kalian terus belajar dan membaca. Karena kunci dari kesuksesannya itu kita harus belajar dan membaca agar kita dapat memahami apa yang
ingin kita tahu atau apa yang ingin kita capai. Jika tanpa belajar dan membaca kita tidak akan tahu apa-apa. Contoh saja seperti jika kita ingin pergi ke suatu tempat tapi kita tidak tahu tempatnya di mana dan kita malu untuk bertanya atau kita tidak tahu membaca, padahal di situ ada papan pemberitahuan atau apa saja yang dapat menjelaskan tentang jalan atau tempat yang kita tuju. Jadi kesimpulannya kita harus rajin membaca ya, agar kita bisa tahu apa yang ingin kita ketahui. Oke, sampai di sini saja hari ini. Sebelum kita menyelesaikan sebelum kita tutup pertemuan atau mata pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk kelas 4 dan kelas 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.